Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalaha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada tatap muka mata kuliah pendidikan agama Islam. Dalam tatap muka pada kesempatan hari ini, kita akan bicarakan tema membumikan Islam di Nusantara. Istilah membumikan itu mempunyai artian bahwa sesuatu itu bisa diterima, diterapkan, tumbuh, berkembang di tempat dia berada, maka dia telah terbumikan. Mungkin sebagai lawan dari terbumikan adalah langit, melangitkan. Sesuatu yang diawang-awang, sesuatu yang tidak bisa direalisasikan, istilahnya melangit. Sesuatu yang realistis bisa diterapkan, berkembang di tempat kita berada, itu namanya terbumikan. Islam sebagai sebuah ajaran agama, kita ketahui turun dan lahir jauh dari wilayah kita, tepatnya di Jazirah Arab, di mana kondisinya banyak perbedaan dengan kita. Kondisi alamnya, budayanya, karakter orangnya banyak berbeda. Sehingga ketika Islam masuk ke Indonesia, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah Islam yang lahir di tanah Arab itu kompatibel, istilah sekarang, atau sesuai dengan kondisi lingkungan dan masyarakat di Nusantara ini. Tempat kita berpijak, yakni Indonesia, di sini silahkan dengan saya lebih suka menggunakan istilah Nusantara karena lebih luas pemaknaannya. Karena kalau Indonesia itu adalah wilayahan yang ada ketika resmi diproklamikan sebagai negara Indonesia. Sementara Nusantara itu lebih jauh masanya pada wilayah-wilayah yang itu masuk pada wilayah kerajaan Majapahit, sehingga lebih luas sampai ke tanah Melayu, Singapura, bahkan sampai ke Kampa atau Kamboja. Sehingga di sini menggunakan istilah Nusantara. Bagaimana Islam yang lahir di Timur Tengah bisa diterima, tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara, termasuk di kepulauan yang kita huni sekarang namanya Pulau Jawa, negara kita, negara Indonesia. Bahkan harus yang tidak bisa kita lupakan bahwa Islam yang asalnya lahir di tanah Arab ini ternyata diterima secara meluas di masyarakat Indonesia, sampai secara presentasinya pernah digambarkan sebagai 90% masyarakat Nusantara Muslim. Walaupun sekarang katanya terkoreksi, ya hanya sekitar 80% yang Muslim, yang 20%-nya yang non-Muslim. Ini menggambarkan bahwa Islam bisa diterima dan berkembang baik di wilayah Nusantara. Pembahasan tentang bagaimana Islam bisa diterima dengan baik dan bisa berkembang di wilayah Nusantara
mau tidak mau kita harus bahas pula di pertamanya tentang karakter Islam itu sendiri, sehingga kita bisa pahami kenapa bisa berkembang dengan pesat di negara kita. Ada beberapa tempat yang justru Islamnya terabaikan. Ada yang pernah mayoritas sekarang malah menjadi nihil. Kita ambil misalkan Cordoba, Spanyol. Pernah kenal dengan Cordoba, Spanyol? Pernah kenal dengan Spanyol? Sekarang orang kenal Spanyol paling karena ada klub sepak bola Barca dan Real Madrid. Kita kenal di sana ada dulu itu masih ada bintang-bintangnya yang mendunia. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ya, terus siapa lagi itu yang dari Barcelona, Real Madrid, ya. Jadi, tapi dikenalnya apa? Negara Kristen sekarang itu. Islam yang pernah besar di sana sudah gak ada jejaknya, ada situs-situsnya, masyarakatnya sudah non-Muslim. Sementara Nusantara ini yang sekarang menjadi Indonesia, sekian puluh tahun dijajah penjajahan Belanda yang Kristen, alhamdulillah populasi Islam di Indonesia masih mayoritas. Nah, bagaimana karakteristik Islam itu sendiri? Bisa dipahami bahwa Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan menerima wahyu yang pertama surat Al-Alaq 1-5, kemudian menjadi Al-Quran yang menjadi pedoman hidup, tuntunan hidup kita. Satu hal, bahwasanya Al-Quran sebagai satu-satunya kitab suci yang harus kita banggakan, ya, yang secara akademik autentiknya itu tidak bisa terbantahkan bahwa itu bersumber dari masa Rasulullah. Adapun bahwa itu wahyu Allah, itu adalah wilayahnya wilayahnya adalah wilayah iman, ya. Nah, dengan wilayah keimanan kita meyakini sebagaimana dinyatakan dengan Al-Quran bahwa Al-Quran itu turun 2 tahapan. Pertama, turun dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya jumlatan wahidatan, sekaligus. Kalau ditanya apa itu Sama'id Dunya, apa itu Lauh Mahfuz, wallahu a'lam bishawab, itu adalah termasuk wilayah gaib. Dan Quran dari Sama'id Dunya sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW secara berangsur-angsur, sehingga sejarah mencatat Quran turun di Mekah selama 13 tahun dan turun di Madinah selama 10 tahun. Quran yang turun di Mekah itulah kemudian dikenal dengan ayat-ayat Makkiyah. Quran yang turun di Madinah itulah kemudian yang dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah. Jadi ayat yang Mekah, ayat yang Madinah. Itu kan 2 fase Quran turun. Perbedaan turun di Mekah dan di Madinah dalam studi ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, ditemukanlah ada karakter yang unik dan berbeda. Ada pola-pola pesan Quran yang berbeda ketika Mekah dan berbeda ketika Madinah, sehingga penguasaan pengkajian mana ayat Mekah dan mana ayat Madaniyah itu syarat mutlak bagi orang untuk menafsirkan Al-Quran. Karena tanpa memahami secara utuh karakteristik Makkiyah Madaniyah, dia tidak bisa dipahami Al-Quran secara utuh. Turun-turun yang berangsur-angsur dari Mekah, terus ada di Madinah, dan itu di sana ada. Kemudian dalam Al-Quran dicatat sebagai asbabun nuzul,
sebab turun Al-Quran. Walaupun tidak semua Al-Quran ada sebab turunnya, tapi banyak beberapa ayat-ayat Al-Quran yang sangat terkait dengan problem atau realitas real yang dihadapi di masyarakat, dan Quran turun sebagai solusi. Misalkan ada pertanyaan, yas'alunaka 'anil khamr, yas'alunaka 'anil ahillah. Itu pertanyaan-pertanyaan di masyarakat, kemudian turun Al-Quran untuk menjelaskan solusi. Yang ketiga yang harus kita catat bahwasanya ketika Al-Quran itu berangsur-angsur turunnya, dia itu menggunakan bahasa Arab. Dalam surat Yusuf ayat 2 digambarkan bahwa Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran Arabian, bahasa Arab, la'allakum ta'qilun. Menjelaskan bahwa Al-Quran turun dalam bahasa Arab, sementara bahasa Arab itu adalah produk budaya yang berkembang. Coba Anda bayangkan saja, kalau kita dengar pidato Insinyur Soekarno, tentu kita tidak akan cepat paham karena dia menggunakan bahasa Indonesia tahun 50-an, 40-an. Banyak kosakata yang kita rasa asing. Apalagi bahasa Arab abad ke-7 dengan bahasa Arab sekarang ya jauh berbeda. Maksud saya ini gambarkan, ketika Al-Quran turun berbahasa Arab, maka itu adalah bahasa Arab yang digunakan oleh masyarakat Arab abad ke-7 dengan tingkat pengetahuan orang Arab pada abad ke-7. Implikasinya apa? Ya, implikasinya Al-Quran tentunya akan membawa contoh-contoh dalam bahasa Arabnya yang sesuai dengan tingkat teknologi, tingkat pengetahuan masyarakat Arab waktu itu. Makanya aneh kalau ada orang mengatakan dengan Al-Quran selesai semua. Tidak, karena masalah keduniaan berkembang sangat cepat. Bagaimana menjelaskan realitas masyarakat teknologi sekarang dengan Al-Quran abad ke-7? Ya gak bisa kalau secara tekstualnya. Substansinya bisa, harus bahkan. Makanya wajar kalau dalam Al-Quran bicara afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Ya itulah perumpamaannya unta, perumpamaannya wal adiyat dobha fal muriyati qadha. Perumpamaannya kuda perang. Gak mungkin menggunakan istilah drone, gak mungkin karena belum ada pada masa. Nah, pemahaman Al-Quran yang turun berangsur-angsur dibedakan Makkah dan Madinah, pemahaman Al-Quran yang berbahasa Arab yang sangat erat kaitannya dengan kultur dan budaya Arab pada waktu ini menjadi modal besar untuk memahami kenapa Islam yang turun di Timur Tengah abad ke-7 bisa berkembang ke wilayah Nusantara, bahkan sampai sekarang masih mayoritas. Baik, bahwasanya Al-Quran yang satu diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, bahkan dengan teks yang satu, yakni Mazhab Utsmani. Dalam prakteknya kita temukan ada terjadi perbedaan cara memahami Al-Quran. Bahkan perbedaan itu sudah ada sejak masa sahabat, tak lama setelah baginda Rasulullah SAW wafat. Sehingga digambarkan sebenarnya perbedaan pertama di kalangan umat Islam adalah tak lama setelah baginda Rasulullah wafat. Timbullah perdebatan di kalangan para sahabat. Siapakah yang mengganti Rasul?
sehingga terjadilah sebuah perdebatan yang besar, keras, panjang di Saqifah Bani Sa'idah, dalam sejarah catatkan sampai 3 hari. Dan dari perdebatan itu sampai tertunda, Rasulullah SAW dimakamkan sampai 3 hari. Dan perdebatan ini pun sampai sekarang melahirkan 2 gelombang besar, 2 kelompok besar dalam masyarakat Islam. Ada yang namanya Sunni, ada yang namanya Syiah. Bagi Syiah mengatakan bahwa pengganti Rasul ya harus keturunan Rasul, yang ada hanya lewat jalur Fatimah binti Rasulullah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian kelompok inilah yang dinamakan kelompok Syiah. Yang lainnya, yang mayoritas, yang masalahkan mungkin ke mayoritas pada masa itu mengatakan tidak, Rasul tidak menentukan siapa penggantinya. Sehingga lahirlah kesepakatan pada waktu itu mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah. Qurannya satu, bersumber dengan hadis, tapi pemahamannya yang berbeda melahirkan keragaman. Pada masa sahabat, ada sahabat yang kontroversial adalah Umar bin Khattab, beliau sebagai khalifah yang kedua, yang tentunya tidak terlalu jauh dari masa Rasulullah. Lahirlah pendapat-pendapat Umar bin Khattab yang kontroversi karena dianggap berbeda dengan apa yang dipahami dan diterapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Misalkan tentang peniadaan mu'alaf untuk menerima zakat, padahal teks Qur'annya jelas ya. Peniadaan hukum potong tangan pada masa musibah, kekeringan, kelaparan, jatuh talak 3 dengan 1 kali ucapan pada masa Rasul. Kalau sekali ucapan ya dianggap talak 1. Itu contoh bagaimana ada upaya yang pemahaman yang berbeda dari Quran dan hadis yang bersama, tapi melahirkan pola cara memahami yang berbeda, yang melahirkan kesimpulan hukum yang berbeda. Perbedaan yang mencolok misalkan ketika sikap para sahabat ketika masa kena wabah namanya Ta'un, ya mirip pandemi zaman kita ya. Sahabat terbelah. Yang satu yang sifatnya fatalistik mengatakan wabah Ta'un itu takdir Tuhan, sudah gak usah dihindari. Kalau emang harus kena ya kena. Kalau harus meninggal ya waktunya meninggal, bukan masalah wabahnya. Ada ya, banyak para sahabat berpendapat begitu. Tapi Umar bin Khattab mengatakan tidak. Kita harus beralih dari takdir satu ke takdir yang lain. Ada pilihan di sana, apakah kita akan tertular wabah atau tidak dengan sikap kita. Nah ini, jadi sahabat pada masanya sudah ada perbedaan dari memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis, pemahamannya yang berbeda. Perbedaan-perbedaan dalam memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis, lahirlah kita rasakan sekarang ada keragaman kelompok, pemahaman, madhab dalam Islam. Dalam bidang teologi kita kenal ada Syiah yang sekarang berkembang pesat di Iran, di Irak, di Syria, yang menganggap bahwa kepemimpinan harus pada keturunan Ali bin Abi Thalib. Ada namanya Khawarij. Khawarij itu kelompok sempalan garis keras yang keluar dari Syiah, yang cenderung beragama sempit, gampang menyalahkan orang, gampang mengkafirkan orang. Dari pemahaman yang sempit Khawarij inilah seorang soleh seperti Ali bin Abi Thalib akhirnya terbunuh dengan pemahaman agama yang salah. Jadi kalau sekarang ada satu kelompok yang gampang menyalahkan orang, gampang mengkafirkan orang, bahkan cenderung suka dengan kekerasan, membawa pentungan untuk melakukan atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, mirip-mirip dengan Khawarij pada masa awal Islam.
Ada kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah itu semuanya serahkan sama Allah. Kita gak bisa menghukumi orang lain. Cuman ketika kebablasan Murji'ah itu akhirnya menjadi liberal, sehingga susah batasan kebenaran keagamaan itu. Jadi kalau sekarang ada orang-orang dikenal dengan Islam liberal, ya mirip-mirip dari Murji'ah lah asalnya, ya. Yang kemudian secara sistematik teologisnya dikenal dengan Mu'tazilah, yang menggunakan rasionya dalam beragama, mengedepankan rasio bukan menggunakan. Semua agama beragama harus menggunakan akal. Sehingga ada sebuah pepatah Arab yang dikutip bersumber dari Ali bin Abi Thalib, ad-dinu huwal aql la dina liman la aqlalah. Bahwa agama itu akal, sehingga tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Tetapi tidak mengedepankan akal, gitu. Yang mengedepankan akal kelompok namanya Mu'tazilah. Yang banyak di kita ini ada namanya Asy'ariyah, Maturidiyah, yang sering dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Dan di akhir kemudian masuk ke kita pula namanya kelompok Hambaliyah, Wahabiyah, yang pemahaman keagamaannya cenderung lebih ketat daripada Asy'ariyah. Walaupun sama-sama Ahlus Sunnah, sama-sama Ahlus Sunnah tetapi lebih ketat. Bahkan pada titik ekstrimnya ya lebih dekat ke Khawarij nantinya, ya, lebih dekat, sehingga gampang Wahabiyah itu kemungkinan mirip-mirip ke Khawarij, ya, gampang mengkafirkan orang lain. Dalam bidang hukum Islam kita kenal ada 4 madhab yang besar. Ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 madhab yang besar, ya. Ada Ja'fari di kalangan Syiah. Dalam bidang spiritual kita kenal ada namanya tasawuf falsafi. Pemikir-pemikir falsafat yang mempunyai kesadaran transenden, mempunyai spiritualitas, mengembangkan spiritualitas yang kemudian dikenal dengan tasawuf falsafi. Karangan tasawuf falsafi ini biasanya kok agak kontroversial, sehingga kenal dengan namanya Al-Hallaj. Orang yang menggunakan konsep ana al-haq. Ini mirip kemudian diadopsi di Indonesia itu namanya Syekh Siti Jenar, yang dengan konsep manunggaling kaula Gusti. Sebenarnya konsep Syekh Siti Jenar ya bukan berarti itu jauh dari Islam, enggak lah. Cuman banyak disalah paham. Biasanya sumber dari tasawuf, namanya tasawuf falsafi. Ada tasawuf karangan Ahlus Sunnah. Kita kenal dengan seorang sufi Islam yang terkenal, yang perempuan bahkan tuh kenal tuh namanya Robiah Al-Adawiyah, itu Sunni itu, dengan tasawuf cintanya yang sangat populer dengan Hasan Bisri, dengan Junaid. Itu adalah tasawuf di kalangan Ahlus Sunnah. Ciri utama di kalangan Ahlus Sunnah bahwasanya menjalankan spiritualitas Islam atau tasawuf harus berdasarkan syariah, tidak boleh menjalahi syariah. Penjelmaan dari tasawuf inilah kemudian lahir dalam kelompok-kelompok penganut jalan kecil, namanya torikot, kelompok-kelompok zikir sebenarnya. Maka kita kenal dengan tarikat Qadiriyah, Naksabandiyah, Tijaniyah, Mulawiyah, ya, dikaitkan dengan, dianggap sebagai pendiri dari tarekat itu, yang semuanya mengaku bahwa zikir-zikir yang diamalkan, dikembangkan dalam kelompok zikirnya itu bersumber dari Rasulullah. Bagaimana Islam di Nusantara? Kita tadi secara sekilas bagaimana adanya keragaman di kalangan umat Islam dalam cara pemahamannya, baik secara teologis, baik secara hukum maupun secara tasawuf. Bagaimana dengan di Indonesia atau di Nusantara tempatnya? Biar lebih panjang kita pada periode pada awal Islam masuk di Nusantara ini.
Dalam sejarah Islam dulu sering kita diajari bahwa Islam masuk melalui pedagang Gujarat abad ke-11, 12, 13. Sehingga biasanya menjelegitimasi kenapa tradisi kita dalam berislam itu sangat dekat dengan tradisi-tradisi Islam yang ada di India, Gujarat ya sekarang. Yang banyak bersumber dari Kadari Yaman. Jadi agak mirip tradisi-tradisinya. Bahkan tradisi habaib yang banyak kita pegang di kita, Habib-Habib itu mesti banyakannya kan marga Habibnya adalah Ba ya. Ba Yakub, Ba Harun. Nah, itu menggambarkan cermin dari keturunan dari Arab Yaman itu. Kalau bahasa Ba itu ya. Yang tradisinya mirip dengan tradisi-tradisi Islam di kita. Di pendapat ini sekarang banyak yang membantah. Akan ditemukan situs-situs peninggalan dari orang Islam yang itu ada sejak abad ke-7. Sehingga digambarkan bahwa Islam masuk ini sebenarnya datang sejak awal pada periode pertama Islam sudah ada. Bahkan kalau kita tahu legenda ya, cerita rakyat yang bukan sejarah tapi sangat beberapa orang meyakini kalau orang Jawa Barat ada namanya Situ Panjalu ya, dengan Syekh Bongos Ngoranya. Digambarkan bahwa Situ Panjalu itu adalah air jam-jam yang dihadiahi oleh Ali bin Abi Thalib. Dibawalah jadi situ sekarang sebuah danau besar di wilayah Jawa Barat bagian timur ya, Priangan Timur tempatnya daerah Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Kampung saya itu kampung saya. Jadi menggambarkan bahwa konektivitas terhubungnya Islam dan Nusantara jauh sebelum pedagang Gujarat. Bukan abad 11, 12, 13, tapi sejak awal Islam abad 7 dan ke-8 sudah ada koneksi antara Islam dan Nusantara. Tetapi memang masivitas besar-besarannya mulai dipeluk umat Islam memeluk pada apa? Pada Islam ya ketika secara intensif oleh kelompok-kelompok pedagang dari India Gujarat ini. Sehingga dipahami kenapa di Indonesia kemudian sekarang mayoritas adalah apa? Akidahnya Asy'ariyah, madhab fikihnya Syafi'iyah, tharikat yang besarnya Qadariyah, Naqsabandiyah. Bukan masalah benar dan salahnya, tapi memang itulah yang pertama dan masuk secara masif pertama ke Indonesia yang dibawa oleh para pembawanya. Walaupun nanti dalam perjalanannya ada jejak-jejak Syiah itu sudah masuk duluan ke Indonesia. Misalkan tradisi-tradisi di kita ada namanya tradisi bubur syura. Kalau Muharram, 10 Muharram, Asyura itu ada peringatan, ada namanya tabuk atau tabuik. Itu banyak menggambarkan bahwa ternyata tradisi Syiah itu sudah ada dalam masyarakat budaya Nusantara dulu. Jadi Islam yang masuk ke Indonesia Nusantara, Indonesia masa lalu atau Nusantara, ternyata tidak tunggal. Tidak hanya menganut apa? Islamnya Islam Aswaja yang berkembang besar sekarang, tapi Syiah pun sudah ada. Bahkan dalam tarekat-tarekatnya, tarekat-tarekat wujudiyah istilahnya, yang tasawuf falsafi al-hala di Timur Tengah sana, ada jejaknya di Indonesia dengan namanya Syekh Siti Jenar dengan tarekatnya yang mengatakan manunggaling kaulo Gusti. Jadi kalau dirunut bahwasanya Islam di Indonesia sudah beragam masuknya ke kita model keyakinan pemahamannya. Cuman memang yang besar adalah yang berakidah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, bermadhab fikih Syafi'iyah, dan tarikatnya adalah Qadiriyah Naqsabandiyah. Bagaimana pola? Nah ini mungkin ya. Islam masuk ke Nusantara kenapa bisa berkembang pesat dan menjadi agama mayoritas?
Padahal sudah ada agama mayoritas sebelumnya, bukan wilayah yang nol. Sebelum Isa masuk sudah berdiri masyarakat penganut ajaran Hindu Buddha yang besar, digambarkan dengan adanya kerajaan-kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha yang sangat besar. Tapi Islam masuk kemudian, maka berdirilah kemudian kerajaan-kerajaan Islam, berkembang pesat Islam di Indonesia sehingga menjadi mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Saya batasi bahasa studinya ini untuk memahami ini adalah dengan peran namanya Wali Songo di tanah Jawa. Dari pemahaman Wali Songo, saya yakin di wilayah-wilayah non-Jawa pun akan mirip karena karakter keislamannya sama. Kalau kita lihat dari Wali Songo, Wali 9, yang sering masyarakat umat Islam banyak melakukan ziarah pada situs-situs dan makam-makamnya, memang digambarkan. Saya kalau ziarah kadang ya, coba Anda sekali-kali kalau ziarah Wali Songo, coba lirik, lihat nisan-nisan makam di sekitar wali itu. Saya coba misalkan ke ziarah ke Ampel Dento, makam ke Wakam siapa? Makam Sunan Ampel sebagai pemimpinnya para wali. Apa coba? Banyak nisan-nisan itu, hampir semua nisan-nisan yang ada tertulisnya apa? Raden, Raden, Raden. Kalangan priayi Islam di masyarakat waktu itu. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa pola masuk Islam yang secara kultural dilakukan oleh para pedagang, kemudian dilakukan secara struktural dengan mengislamkan raja-raja dan penguasanya. Karena sangat dikenal dengan sebuah kaidah bahwa an-nas ala dini mulukihim, bahwa manusia itu, kebanyakan manusia, mayoritas manusia itu akan beragama sebagaimana agama keyakinan raja-rajanya. Dan ini dipegang betul. Ketika rajanya Islam, maka masih sekali orang ramai-ramai masuk Islam. Maka ada pendekatan pengislaman itu adalah dengan mengislamkan raja-rajanya. Maka di sana ada Wali Songo, itu adalah penasehat formal bagi kerajaan Islam mulai Demak sampai ke mana? Dari Demak, Sunan Kudus ikut cawe-cawe ketika selesai Trenggana meninggal. Nah, itu sudah cawe-cawe, masih cawe-cawe di sana. Kemudian kita juga mengetahui ada namanya Sunan Kalijogo. Ini unik ya dari Wali Songo itu. Bagaimana penyebaran Islam lebih secara masif, secara kultur budaya. Simbolnya adalah pola pakai. Ketika kalau mau Imam Wali Songo selain Sunan Kalijogo digambarkan dengan pakaian Islamnya itu adalah bergamis putih. Kalau dalam film-filmnya kan kelihatan tuh. Tetapi kalau Sunan Kalijogo tetap masih menggunakan pakaian Jawa dan mengajarkan keislaman yang memang bisa berakulturasi dengan budaya Jawa. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa kejawen itu satu kelompok entitas di kalangan Jawa. Kejawen itu saya juga baru tahu kalau kejawen itu kepanjangan dari kerukunan Jawa Tulen ya. Biasanya dulu dipaksa beragama dalam KTP-nya, dipaksalah masuk Islam. Padahal mereka mengatakan saya bukan Islam, bukan wong Islam. Mereka kejawen katanya. Tapi kalau lihat ajaran-ajaran dasarnya banyak mengacu pada ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar, ajaran-ajaran tasawuf sebenarnya.
Ya tasawuf minus syariah itu yang problem mungkin ya. Sehingga kalau saya sih lebih suka bahwa itu tidak dikatakan sebagai orang non muslim, sempalan dari pemahaman Islam. Tugas kita bagaimana pemahamannya itu dikembalikan kepada pemahaman dasar sehingga menjadikan syariah sebagai dasar. Karena filosofinya filosofi tasawuf falsafi wujudiyah yang sangat tinggi, eman itu sebenarnya. Ada kajian tentang Islam kejawen itu yang menggambarkan bahwa biasanya pemahaman sementara ini bahwa kejawen itu adalah pengaruh Hindu yang masih ada ditinggalkan dalam Islam. Sebenarnya ya enggak juga. Karena banyak itu justru bersumbernya dari pemahaman-pemahaman tasawuf falsafi wujudiyah al-Hallaj yang di Indonesia itu dikembangkan oleh seorang namanya kalangan dari Lemah Bang yang mengacu pada gurunya Syekh Siti Jenar, sehingga sangat dikenal dengan abangan karena mereka dari Lemah Bang itu, wilayah-wilayah Lemah Bang sebagai tempat komunitasnya pendukung Syekh Siti Jenar. Dalam kondisi kekinian kita mengenal umat Islam secara garis besar, walaupun sebenarnya tidak semua ya, kita mengenal ada dua ormas yang besar gitu, lebih tepatnya begitu ya, yang punya banyak pengikut besar di Indonesia, namanya NU dan Muhammadiyah. Ini lebih menggambarkan sebagai citra Islam di Nusantara ya, NU Muhammadiyah itu. Nanti kita bahas ketika kelompok-kelompok selain NU Muhammadiyah bagaimana ya. Tapi varian NU dan Muhammadiyah menggambarkan dari citra keberagamaan yang memang itulah watak keislaman Nusantara. Pola dakwahnya Syekh Siti Jenar dianggap menyimpang, bahkan dihukum mati oleh kalangan Wali Songo. Tidak hanya Syekh Siti Jenar, pola dakwahnya Sunan Kalijaga itu banyak ditentang keras oleh kalangan-kalangan Wali Songo lain, misalkan Sunan Giri. Ini menggambarkan bahwasanya tidak tunggal cara paham Islam di Nusantara dari awal. Nah, menariknya kemudian lahirlah sebuah komunitas Muslim yang pertama lahir sebenarnya Muhammadiyah, baru kemudian lahir Nahdlatul Ulama. Kalau lihat runtut lahirnya sebenarnya duluan Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah biasanya mengedepankan pada aspek pembaharu, ada kata-kata pembaharunya, yang mencoba melakukan koreksi terhadap tradisi-tradisi keislaman yang sudah mapan di Nusantara awalnya. Ketika dikoreksi otomatis lahirlah reaksi, maka lahirlah Nahdlatul Ulama. Walaupun Nahdlatul Ulama bukan reaksi terhadap Muhammadiyah sebenarnya. Nahdlatul Ulama lahir lebih pada reaksi karena kemunculan Wahabi yang berkuasa pada masyarakat Makkah dan Madinah yang menghancurkan situs-situs Islam karena dianggap melanggar syariat menurut Wahabi. Maka lahirlah kelompok Nahdlatul Ulama. Dalam praktiknya sekarang menjadi dua gerbong besar, NU dan Muhammadiyah. Di masyarakat pun kecibawat-bawakan terpecahkan, mau NU atau Muhammadiyah. Padahal kalau kita balikkan pada pembetaan di awal bahwa ada teologinya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada fikihnya madhab Syafi'i Hambali, maka sebenarnya ya NU dan Muhammadiyah itu masih satu bundaran besar, namanya kelompok Ahlus Sunnah, bukan Syiah. Dalam teologinya, kalau Muhammadiyah lebih dekat pada Hambali, bahkan dalam fikihnya pun termasuk dekat kepada madhab Hambali daripada Syafi'i. Cuman ketika itu menjadi ormas besar, menjadi kelompok kepentingan yang besar, maka ada persinggungan lah, pertentangan lah, kepentingan politik yang mewarnai, sehingga kesan-kesannya berbeda. Nanti kalau ada satu musuh yang sama baru bersatu.
gitu ya. Ketika musuh yang sama baru bersatu. Padahal kalau di cikal bakal yang lahirnya bahwa pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri sesepuh di Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau berdua ini sama-sama sebagai teman belajar agama di tanah Mekah, guru yang sama. Cuman ketika balik ke Indonesia strategi yang berbeda, satu melalui institusi sekolah, yang satu melalui institusi pesantren. Sebenarnya secara manhaj keagamaan tidak berbeda. Nah, cuman kita harus juga memahami bahwasanya era keterbukaan, revolusi global menjadi wilayah yang sangat kecil dengan seiring kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga batas-batas wilayah itu menjadi sangat tidak berlaku ya. Sehingga arus informasi sangat bebas dari mana saja masuk ke Indonesia. Terlebih di Indonesia kita lihat pada 98 itu mengalami yang namanya reformasi. Kebebasan, dibuka keran bebas, informasi masuk. Maka di sanalah kemudian baru muncul yang asalnya sudah paham 1-2 orang berkembang masif, pemahaman-pemahaman yang berkembang impor dari yang berkembang di Timur Tengah. Dan paham-paham ini banyakannya adalah tidak bersifat damai dengan tradisi yang lokal, sehingga lebih dicap sebagai kalangan yang radikal. Maka mulailah muncul kelompok-kelompok yang namanya Salafi, merasa paling ikut sunnah. Mereka membid'ahkan NU dan Muhammadiyah. Di beberapa tempat Salafi ini bertengkarnya bukan dengan NU tapi dengan Muhammadiyah. Kemudian saya melakukan kajian bagaimana perkembangan pertentangan Salafi dengan Muhammadiyah di tingkat akar rumput. Ditemukanlah banyak perebutan masjid-masjid Muhammadiyah oleh kalangan Salafi. Walaupun Salafi ini Salafi kebagi dua, ada Salafi jihadis dan non jihadis. Ini yang berkembang masif itu yang non jihadis. Banyak masjid-masjid musola kemudian dikuasai oleh kalangan-kalangan ini. Saya bilang ya jangan disalahkan lah. Kalau masjid-masjid NU, masjid-masjid Muhammadiyah kemudian berubah masjid-masjid Salafi. Karena orang Muhammadiyah dan orang NU-nya jarang ke masjid, siapa yang meramaikan masjid kalau bukan orang Salafi? Rajin-rajin mereka ke masjid. Biasanya kita, direbut masjid kita oleh Salafi. Ya salahkan Salafi. Karena orang Muhammadiyahnya, orang NU-nya tidak pernah ke masjid. Ini ada punya data saya. Di Madiun ada sebuah masjid wakaf resmi untuk Muhammadiyah. Sekarang jadi masjidnya Salafi. Ketika saya tanya siapa wakifnya, saya datangi wakifnya. Dia bilang, betul Pak, masjid ini saya wakafkan ke Muhammadiyah untuk diramaikan. Tapi apa yang terjadi? Kawan-kawan Muhammadiyah ternyata tidak ke open, mungkin karena tidak terurus atau banyak jamaah di tempat lain. Ya sudah, yang datang adalah orang-orang Salafi. Bagi saya yang penting ramai masjidnya. Sehingga walaupun resmi masjid Muhammadiyah, dalam prakteknya di masjid Salafi. Orang Muhammadiyah bilang, itu masjid kami Pak, direbut Salafi. Lah gimana direbut? Orang tidak bisa meramurkan kok. Tidak hanya masjid Muhammadiyah, masjid NU juga sama. Nah, bahkan di era 90-an kesini ini lahirlah yang masuk ke Indonesia di Timur Tengah itu tidak hanya Salafi non jihadis. Masuklah Salafi jihadis yang ikut Islamic State Syria dan Irak, ISIS, yang mereka melakukan gerakan-gerakan bawah tanah, menyiapkan
persenjataan. Kebetulan saya punya kawan yang menjadi pemimpinnya kelompok ini ya. Sekarang terpidana mati, namanya Ustadz Awan Abdurrahman, itu kawan saya pondok. Jadi ketika keterbukaan itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang terpengaruh oleh persaingan pertentangan di Timur Tengah, masuk ke Indonesia secara formal dan berkembang pesat. Sehingga kalau dulunya kenal Islam itu ya NU, Muhammadiyah, perbedaannya kunut, tidak kunut, itu aja ya. Tapi ketika sudah berkembang sekarang, ada salafi radikal, salafi jihadis, ada Hizbut Tahrir, ada FPI, itu varian-varian Islam yang memang baru datang belakangan, yang bersifat, mohon maaf, lebih keras, dan budaya konflik Timur Tengahnya dibawa ke kita. Sehingga sesuatu yang asalnya damai, adem ayem, tiba-tiba menjadi masalah besar. Syiah di Indonesia ya dari dulu sudah ada tradisinya, bukan saya ini pembela Syiah ya. Cuman dalam tradisi-tradisi lokal kita banyak terpengaruh Syiah. Ini menggambarkan adem ayem aja dari dulunya itu. Tapi sekarang menjadi masjid-masjid Syiah dibakar. Orang Syiahnya pun akhirnya makin berkonsolidasi. Gitu ya. Ahmadiyah ada sejak awal berdiri di India, berkembang juga walaupun kecil di Indonesia. Tapi tidak menjadi isu yang besar gitu. Justru setelah masuk kalangan radikal, pemahaman radikal, didikan Timur Tengah dengan suasana konflik Timur Tengah, maka Islam yang damai di Indonesia mulai terusik, mulai sumuk, bergerak, ada kekerasan, ada teriakan, ada kemarahan. Yang itu jauh dari pola Islam yang dikembangkan di masa awal Islam yang membumi. Nah, dalam konteks keislaman, keindonesiaan sekarang atau kekinian, mesti menjadi agenda besar kita ini, bagaimana kalangan-kalangan Islam baru impor dari Timur Tengah itu sebenarnya minoritas mereka, tetapi karena mereka adalah bersuara nyaring, mereka melakukan komunikasi secara masif di media sosial, di media-media televisi, mereka punya jaringan televisi, radio yang sangat masif, sehingga seolah-olah banyak padahal sedikit. Sehingga dalam kajian politik dikenal dengan namanya minority offshoring atau minoritas bersuaranya. Tapi lama-lama kan akhirnya menjadi semacam pemahaman stigma itu besar. Nah, ini tantangan bagi kita untuk bagaimana suara mayoritas ini jangan diam, bagaimana ikut mengambil peran, bahkan merebut peran-peran publik ini yang banyak dipegang oleh kalangan-kalangan minoritas offshoring yang radikal ini. Bagaimanapun keberadaan Islam yang masuk Indonesia yang asalnya menggunakan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mayoritas, bisa berdampingan dengan Syiah dan Ahmadiyah yang minoritas pada masa awal. Itulah karakter Islam pada awal di Indonesia Nusantara. Bagaimanapun diakui bahwa yang besar di Indonesia adalah tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah, tetapi berdampingan dengan tarekat-tarekat Tijaniyah, Siddiqiyah, tidak pernah ada konflik. Baru setelah ada kelompok-kelompok baru yang dari Timur Tengah ini, maka mulailah ada ideologi yang namanya gampang eksklusif, gampang mengkafirkan, takfiri, bahkan pada tingkat radikalnya adalah jihadis, yang bagaimana mengkonsolidasikan kekuatan persenjataan untuk melakukan peperangan. Naudzubillah. Semoga kelompok-kelompok kecil yang bersuara nyaring ini bisa kita imbangi sehingga mereka tidak punya ruang gerak yang leluasa di wilayah Nusantara kita. Karena kita masih ingin
Indonesia dengan kebinekaannya, dengan Pancasilanya, dengan NKRI-nya, damai, tentram. Sehingga yang muncul adalah keberagamaan yang moderat, jalan tengah, puasa tidak. Itulah Islam yang membumi di Nusantara sejak awal abad ke-7, berkembang awal 11-12 lewat Gujarat India, kemudian menjadi kerajaan Islam, dan bertahan tetap Islam walaupun dijajah oleh Belanda yang Kristen lebih dari 300 tahun. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Baik. Bahwasanya Al-Quran yang satu diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW, bahkan dengan teks yang satu, yakni mazhab Utsmani, dalam prakteknya kita temukan ada terjadi perbedaan cara memahami Al-Quran. Bahkan perbedaan itu sudah ada sejak masa sahabat, tak lama setelah baginda Rasulullah SAW wafat. Sehingga digambarkan sebenarnya perbedaan pertama di kalangan umat Islam adalah tak lama setelah baginda Rasulullah wafat, timbullah perdebatan di kalangan para sahabat. Siapakah yang mengganti Rasul? Sehingga terjadilah sebuah perdebatan yang besar, keras, panjang di Saqifah Bani Sa'idah, dalam sejarah catatkan sampai 3 hari. Dan dari perdebatan itu sampai tertunda, Rasulullah SAW dimakamkan sampai 3 hari. Dan perdebatan ini pun sampai sekarang melahirkan 2 gelombang besar, 2 kelompok besar dalam masyarakat Islam. Ada yang namanya Sunni, ada yang namanya Syiah. Bagi Syiah mengatakan bahwa pengganti Rasul ya harus keturunan Rasul, yang ada hanya lewat jalur Fatimah binti Rasulullah yang menikah dengan Ali bin Abi Thalib, yang kemudian kelompok inilah yang dinamakan kelompok Syiah. Yang lainnya, yang mayoritas, yang masyarakat mungkin ke mayoritas pada masa itu mengatakan tidak, Rasul tidak menentukan siapa penggantinya. Sehingga lahirlah kesepakatan pada waktu itu mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah. Qurannya satu, bersumber dengan hadis, tapi pemahamannya yang berbeda melahirkan keragaman. Pada masa sahabat, ada sahabat yang kontroversial adalah Umar bin Khattab, beliau sebagai khalifah yang kedua, yang tentunya tidak terlalu jauh dari masa Rasulullah. Lahirlah pendapat-pendapat Umar bin Khattab yang kontroversi karena dianggap berbeda dengan apa yang dipahami dan diterapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Misalkan tentang peniadaan mu'alaf untuk menerima zakat, padahal teks Qur'annya jelas, ya. Peniadaan hukum potong tangan pada masa musibah, kekeringan, kelaparan, jatuh talak 3 dengan 1 kali ucapan pada masa Rasul. Kalau sekali ucapan dianggap talak 1. Itu contoh bagaimana ada upaya yang pemahaman yang berbeda dari Quran dan hadis yang bersama, tapi melahirkan pola cara memahami yang berbeda, yang melahirkan kesimpulan hukum yang berbeda. Perbedaan yang mencolok misalkan ketika sikap para sahabat ketika masa kena wabah namanya ta'un, ya mirip pandemi zaman kita, ya. Sahabat terbelah. Yang satu yang sifatnya fatalistik mengatakan wabah ta'un itu takdir Tuhan, sudah gak usah dihindari. Kalau memang harus kena ya kena. Kalau harus meninggal ya waktunya meninggal, bukan masalah wabahnya. Ada ya, banyak para sahabat berpendapat begitu. Tapi Umar bin Khattab mengatakan tidak.
kita harus beralih dari takdir satu ke takdir yang lain. Ada pilihan di sana, apakah kita akan tertular wabah atau tidak dengan sikap kita. Nah ini, jadi sahabat pada masa itu sudah ada perbedaan dari memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis, pemahamannya yang berbeda. Perbedaan-perbedaan dalam memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis, lahirlah kita rasakan sekarang ada keragaman kelompok, pemahaman, madhab dalam Islam. Dalam bidang teologi kita kenal ada Syiah yang sekarang berkembang pesat di Iran, di Irak, di Syria, yang menganggap bahwa kepemimpinan harus pada keturunan Ali bin Abi Thalib. Ada namanya Khawarij. Khawarij itu kelompok sempalan garis keras yang keluar dari Syiah, yang cenderung beragama sempit, gampang menyalahkan orang, gampang mengkafirkan orang. Dari pemahaman yang sempit Khawarij inilah seorang soleh seperti Ali bin Abi Thalib akhirnya terbunuh dengan pemahaman agama yang salah. Jadi kalau sekarang ada satu kelompok yang gampang menyalahkan orang, gampang mengkafirkan orang, bahkan cenderung suka dengan kekerasan, membawa pentungan untuk melakukan atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, lah gila, mirip-mirip dengan Khawarij pada masa awal Islam. Ada kelompok Murji'ah. Kalau Murji'ah itu semuanya serahkan sama Allah, kita gak bisa menghukumi orang lain. Cuman ketika kebablasan Murji'ah itu akhirnya menjadi liberal, sehingga susah batasan kebenaran keagamaan itu. Jadi kalau sekarang ada orang-orang dikenal dengan Islam liberal, ya mirip-mirip dari Murji'ah lah sana, ya. Yang kemudian secara sistematik teologisnya dikenal dengan Mu'tazilah, yang menggunakan rasionya dalam beragama, mengedepankan rasio bukan menggunakan. Semua agama beragama harus menggunakan akal. Sehingga ada sebuah pepatah Arab yang dikutip bersumber dari Ali bin Abi Thalib, ad-dinu huwal aql la dina liman la aqlalah. Bahwa agama itu akal, sehingga tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Tetapi tidak mengedepankan akal, gitu. Yang mengedepankan akal kelompok namanya Mu'tazilah. Yang banyak di kita ini ada namanya Asy'ariyah, Maturidiyah, yang sering dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Dan di akhir kemudian masuk ke kita pula namanya kelompok Hambaliyah, Wahabiyah, yang pemahaman keagamaannya cenderung lebih ketat daripada Asy'ariyah, walaupun sama-sama Ahlus Sunnah, sama-sama Ahlus Sunnah tetapi lebih ketat. Bahkan pada titik ekstrimnya ya lebih dekat ke Khawarij nantinya, ya, lebih dekat, sehingga gampang Wahabiyah itu kemungkinan mirip-mirip ke Khawarij, ya, gampang mengkafirkan orang lain. Dalam bidang hukum Islam kita kenal ada 4 madhab yang besar. Ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 madhab yang besar, ya. Ada Ja'fari di kalangan Syiah. Dalam bidang spiritual kita kenal ada namanya tasawuf falsafi. Pemikir-pemikir falsafat yang mempunyai kesadaran transenden, mempunyai spiritualitas, mengembangkan spiritualitas yang kemudian dikenal dengan tasawuf falsafi. Karangan tasawuf falsafi ini biasanya kok agak kontroversial, sehingga kenal dengan namanya Al-Hallaj. Orang yang menggunakan konsep ana al-haq. Ini mirip kemudian diadopsi di Indonesia itu namanya Syekh Siti Jenar, yang dengan konsep manunggaling kaula Gusti. Sebenarnya konsep Syekh Siti Jenar ya bukan berarti itu jauh dari Islam, enggak lah. Cuman banyak disalah paham. Biasanya sumber dari tasawuf namanya tasawuf falsafi. Ada tasawuf karangan Ahlus Sunnah
kita kenal dengan seorang sufi Islam yang terkenal, yang perempuan bahkan tuh kenal tuh, namanya Robiah Al-Adawiyah, itu Sunni itu, dengan tasawuf cintanya yang sangat populer, dengan Hasan Bisri, dengan Junaid. Itu adalah tasawuf di kalangan Ahlus Sunnah. Ciri utama di kalangan Ahlus Sunnah bahwasanya menjalankan spiritualitas Islam atau tasawuf harus berdasarkan syariah, tidak boleh menjalahi syariah. Penjelmaan dari tasawuf inilah kemudian lahir dalam kelompok-kelompok penganut jalan kecil, namanya torikot, kelompok-kelompok zikir sebenarnya. Maka kita kenal dengan tarikat Qadiriyah, Naksabandiyah, Tijaniyah, Mulawiyah, ya, dikaitkan dengan, dianggap sebagai pendiri dari tarekat itu, yang semuanya mengaku bahwa zikir-zikir yang diamalkan, dikembangkan dalam kelompok zikirnya itu bersumber dari Rasulullah. Bagaimana Islam di Nusantara? Kita tadi secara sekilas bagaimana adanya keragaman di kalangan umat Islam dalam cara pemahamannya, baik secara teologis, baik secara hukum maupun secara tasawuf. Bagaimana dengan di Indonesia atau di Nusantara tempatnya? Biar lebih panjang kita pada awal Islam masuk di Nusantara ini. Dalam sejarah Islam dulu sering kita diajari bahwa Islam masuk melalui pedagang Gujarat abad ke-11, 12, 13. Sehingga biasanya menjelegitimasi kenapa tradisi kita dalam berislam itu sangat dekat dengan tradisi-tradisi Islam yang ada di India, Gujarat ya sekarang, yang banyak bersumber dari Kadariyaman. Jadi agak mirip tradisi-tradisinya. Bahkan tradisi habaib yang banyak kita pegang di kita, ya, Habib itu mesti banyakannya kan marga Habibnya adalah Ba ya. Ba Yakub, Barakbah, Baharun. Nah, itu menggambarkan cermin dari keturunan dari Arab Yaman itu. Ba itu ya. Yang tradisinya mirip dengan tradisi-tradisi Islam di kita. Di pendapat ini sekarang banyak yang membantah. Akan ditemukan situs-situs peninggalan dari orang Islam yang itu ada sejak abad ke-7. Sehingga digambarkan bahwa Islam masuk ini sebenarnya datang sejak awal pada periode pertama Islam sudah ada. Bahkan kalau kita tahu legenda ya, cerita rakyat yang bukan sejarah tapi sangat, beberapa orang meyakini kalau orang Jawa Barat ada namanya Situ Panjalu ya, dengan Syekh Bongos Ngoranya. Digambarkan bahwa Situ Panjalu itu adalah air jam-jam yang dihadiahi oleh Ali bin Abi Thalib. Dibawalah jadi situ sekarang sebuah danau besar di wilayah Jawa Barat bagian timur ya, Priangan Timur tempatnya, daerah Panjalu, Ciamis, Jawa Barat. Kampung saya itu, kampung saya. Jadi menggambarkan bahwa konektivitas terhubungnya Islam dan Nusantara jauh sebelum pedagang Gujarat. Bukan abad 11, 12, 13, tapi sejak awal Islam abad 7 dan ke-8 sudah ada koneksi antara Islam dan Nusantara. Tetapi memang masivitas besar-besarannya mulai dipeluk umat Islam, memeluk pada apa? Pada Islam ya ketika secara intensif oleh kelompok-kelompok pedagang dari India, Gujarat ini. Sehingga dipahami kenapa di Indonesia kemudian sekarang mayoritas adalah apa? Akidahnya Asy'ariyah, madhab fikihnya Syafi'iyah, tharikat yang besarnya Qadariyah, Naksabandiyah. Bukan masalah benar dan salahnya, tapi memang itulah yang pertama dan masuk secara masif pertama ke Indonesia yang dibawa oleh para pembawanya. Walaupun nanti dalam perjalanannya ada jejak-jejak Syiah itu
sudah masuk duluan ke Indonesia. Misalkan tradisi-tradisi di kita ada namanya tradisi bubur syura. Kalau Muharram, 10 Muharram, Asyura itu ada peringatan, ada namanya tabuk atau tabuik. Itu banyak menggambarkan bahwa ternyata tradisi Syiah itu sudah ada dalam masyarakat budaya Nusantara dulu. Jadi Islam yang masuk ke Indonesia Nusantara, Indonesia masa lalu atau Nusantara, ternyata tidak tunggal, tidak hanya menganut Islamnya Islam aswaja yang berkembang besar sekarang, tapi Syiah pun sudah ada. Bahkan dalam tarekat-tarekatnya, tarekat-tarekat wujudiyah istilahnya, yang tasawuf falsafi al-hala di Timur Tengah sana, ada jejaknya di Indonesia dengan namanya Syekh Siti Jenar, dengan tarekatnya yang mengatakan manunggaling kaulo Gusti. Jadi kalau dirunut bahwasanya Islam di Indonesia sudah beragam masuknya ke kita model keyakinan pemahamannya. Cuman memang yang besar adalah yang berakidah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, bermadhab fikih Syafi'iyah, dan tarikatnya adalah Qadiriyah Naqsabandiyah. Bagaimana pola? Nah, ini mungkin ya. Islam masuk ke Nusantara kenapa bisa berkembang pesat dan menjadi agama mayoritas? Padahal sudah ada agama mayoritas sebelumnya, bukan wilayah yang nol. Sebelum Islam masuk sudah berdiri masyarakat penganut ajaran Hindu Buddha yang besar, dijambarkan dengan adanya kerajaan-kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha yang sangat besar. Tapi Islam masuk kemudian, maka berdirilah kemudian kerajaan-kerajaan Islam, berkembang pesat Islam di Indonesia sehingga menjadi mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Saya batasi studinya ini untuk memahami ini adalah dengan peran namanya Wali Songo di tanah Jawa. Dari pemahaman Wali Songo, saya yakin di wilayah-wilayah non Jawa pun akan mirip karena karakter keislamannya sama. Kalau kita lihat dari Wali Songo, Wali 9, yang sering masyarakat umat Islam banyak melakukan ziarah pada situs-situs dan makam-makamnya, memang digambarkan. Saya kalau ziarah kadang ya, coba Anda sekali-kali kalau ziarah Wali Songo, coba lirik, lihat nisan-nisan makam di sekitar wali itu. Saya coba misalkan ke ziarah ke Ampel Dento, ke Wakam siapa? Makam Sunan Ampel sebagai pemimpinnya para wali. Apa coba? Banyak nisan-nisan itu, hampir semua nisan-nisan yang ada tertulisnya apa? Raden, Raden, Raden. Kalangan priayi Islam di masyarakat waktu itu. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa pola masuk Islam yang secara kultural dilakukan oleh para pedagang, kemudian dilakukan secara struktural dengan mengislamkan raja-raja dan penguasanya. Karena sangat dikenal dengan sebuah kaidah bahwa an-nas ala dini mulukihim, bahwa manusia itu, kebanyakan manusia, mayoritas manusia itu akan beragama sebagaimana agama keyakinan raja-rajanya. Dan ini dipegang betul. Ketika rajanya Islam, maka masif sekali orang ramai-ramai masuk Islam. Maka ada pendekatan pengislaman itu adalah dengan mengislamkan raja-rajanya. Maka di sana ada Wali Songo, itu adalah penasehat formal bagi kerajaan Islam mulai di Demak sampai ke
Mana? Dari Demak. Sunan Kudus ikut cawe-cawe ketika selesai Trenggana meninggal. Nah, itu sudah cawe-cawe, masih cawe-cawe di sana. Kemudian kita juga mengetahui ada namanya Sunan Kalijogo. Ini unik ya dari Wali Songo itu. Bagaimana penyebaran Islam lebih secara masif, secara kultur budaya. Simbolnya adalah pola pakai. Ketika kalau Imam Wali Songo selain Sunan Kalijogo digambarkan dengan pakaian Islamnya itu adalah bergamis putih. Kalau dalam film-filmnya kan kelihatan tuh. Tetapi kalau Sunan Kalijogo tetap masih menggunakan pakaian Jawa dan mengajarkan keislaman yang memang bisa berakulturasi dengan budaya Jawa. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa kejawen itu satu kelompok entitas di kalangan Jawa. Kejawen itu saya juga baru tahu kalau kejawen itu kepanjangan dari kerukunan Jawa Tulen ya. Biasanya dulu dipaksa beragama dalam KTP-nya, dipaksalah masuk Islam. Padahal mereka mengatakan saya bukan Islam, bukan wong Islam. Mereka kejawen katanya. Tapi kalau lihat ajaran-ajaran dasarnya banyak mengacu pada ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar. Ajaran-ajaran tasawuf sebenarnya. Ya tasawuf minus syariah itu yang problem mungkin ya. Sehingga kalau saya sih lebih suka bahwa itu tidak dikatakan sebagai orang non-muslim. Sempalan dari pemahaman Islam. Tugas kita bagaimana pemahamannya itu dikembalikan kepada pemahaman dasar sehingga menjadikan syariah sebagai dasar. Karena filosofinya filosofi tasawuf falsafi wujudiyah yang sangat tinggi, eman itu sebenarnya. Ada kajian tentang Islam kejawen itu yang menggambarkan bahwa biasanya pemahaman sementara ini bahwa kejawen itu adalah pengaruh Hindu yang masih ada ditinggalkan dalam Islam. Sebenarnya ya enggak juga. Karena banyak itu justru bersumbernya dari pemahaman-pemahaman tasawuf falsafi wujudiyah Al-Hallaj yang di Indonesia itu dikembangkan oleh seorang namanya di kalangan dari Lemah Bang yang mengacu pada gurunya Syekh Siti Jenar, sehingga sangat dikenal dengan abangan karena mereka dari Lemah Bang itu, wilayah Lemah Bang sebagai tempat komunitasnya pendukung Syekh Siti Jenar. Dalam kondisi kekinian kita mengenal umat Islam secara garis besar, walaupun sebenarnya tidak semua ya. Kita mengenal ada dua ormas yang besar, gitu, lebih tepatnya begitu ya, yang punya banyak pengikut besar di Indonesia, namanya NU dan Muhammadiyah. Ini lebih menggambarkan sebagai citra Islam di Nusantara ya, NU Muhammadiyah itu. Nanti kita bahas ketika kelompok-kelompok selain NU Muhammadiyah bagaimana ya. Tapi varian NU dan Muhammadiyah menggambarkan dari citra keberagamaan yang memang itulah watak keislaman Nusantara. Pola dakwahnya Syekh Siti Jenar dianggap menyimpang, bahkan dihukum mati oleh kalangan Wali Songo. Tidak hanya Syekh Siti Jenar, pola dakwahnya Sunan Kalijaga itu banyak ditentang keras oleh kalangan-kalangan Wali Songo lain, misalkan Sunan Giri. Ini menggambarkan bahwasanya tidak tunggal cara paham Islam di Nusantara dari awal. Nah, menariknya kemudian lahirlah sebuah komunitas Muslim yang pertama lahir sebenarnya Muhammadiyah, baru kemudian lahir Nahdlatul Ulama. Kalau lihat runtut lahirnya sebenarnya duluan Muhammadiyah. Di mana Muhammadiyah biasanya mengedepankan pada aspek
pembaharu, ada kata-kata pembaharunya, yang mencoba melakukan koreksi terhadap tradisi-tradisi keislaman yang sudah mapan di Nusantara awalnya. Ketika dikoreksi, otomatis lahirlah reaksi, maka lahirlah Nahdlatul Ulama. Walaupun Nahdlatul Ulama bukan reaksi terhadap Muhammadiyah sebenarnya. Nahdlatul Ulama lahir lebih pada reaksi karena kemunculan Wahabi yang berkuasa pada masyarakat Mekkah dan Madinah, yang menghancurkan situs-situs Islam karena dianggap melanggar syariat menurut Wahabi. Maka lahirlah kelompok Nahdlatul Ulama. Dalam praktiknya sekarang menjadi dua gerbong besar, NU dan Muhammadiyah. Di masyarakat pun kecibawat-bawah kan terpecahkan, mau NU atau Muhammadiyah. Padahal kalau kita balikkan pada pembetaan di awal bahwa ada teologinya Ahlussunnah wal Jamaah, ada fikihnya madhab Syafi'i Hambali, maka sebenarnya ya NU dan Muhammadiyah itu masih satu bundaran besar, namanya kelompok Ahlussunnah, bukan Syiah. Dalam teologinya, kalau Muhammadiyah lebih dekat pada Hambali. Bahkan dalam fikihnya pun termasuk dekat kepada madhab Hambali daripada Syafi'i. Cuman ketika itu menjadi ormas besar, menjadi kelompok kepentingan yang besar, maka ada persinggungan lah, pertentangan lah, kepentingan politik yang mewarnai, sehingga kesan-kesannya berbeda. Nanti kalau ada satu musuh yang sama baru bersatu, gitu ya. Ketika musuh yang sama baru bersatu. Padahal kalau di cikal bakal yang lahirnya, bahwa pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri sesepuh di Nahdlatul Ulama adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau berdua ini sama-sama sebagai teman belajar agama di tanah Mekkah, guru yang sama. Cuman ketika balik ke Indonesia, strategi yang berbeda, satu melalui institusi sekolah, yang satu melalui institusi pesantren. Sebenarnya secara manhaj keagamaan tidak berbeda. Nah, cuman kita harus juga memahami bahwasanya era keterbukaan, revolusi global menjadi wilayah yang sangat kecil dengan seiring kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga batas-batas wilayah itu menjadi sangat tidak berlaku ya. Sehingga arus informasi sangat bebas dari mana saja masuk ke Indonesia. Terlebih di Indonesia kita lihat pada 98 itu mengalami yang namanya reformasi. Kebebasan, dibuka keran bebas, informasi masuk. Maka di sanalah kemudian baru muncul yang asalnya sudah paham 1-2 orang berkembang masif, pemahaman-pemahaman yang berkembang impor dari yang berkembang di Timur Tengah. Dan paham-paham ini banyakannya adalah tidak bersifat damai dengan tradisi yang lokal, sehingga lebih dicap sebagai kalangan yang radikal. Maka mulailah muncul kelompok-kelompok yang namanya Salafi, merasa paling ikut sunnah. Mereka membid'ahkan NU dan Muhammadiyah. Di beberapa tempat Salafi ini bertengkarnya bukan dengan NU tapi dengan Muhammadiyah. Kemudian saya melakukan kajian bagaimana perkembangan pertentangan Salafi dengan Muhammadiyah di tingkat akar rumput. Dan ditemukanlah banyak perebutan masjid-masjid Muhammadiyah oleh kalangan Salafi. Walaupun Salafi ini Salafi kebagi dua, ada Salafi jihadis dan non jihadis. Ini yang berkembang masif itu yang non jihadis. Banyak masjid-masjid musola kemudian dikuasai oleh kalangan-kalangan ini.
Saya bilang ya jangan disalahkan lah. Kalau masjid-masjid NU, masjid-masjid Muhammadiyah kemudian berubah masjid-masjid Salafi. Karena orang Muhammadiyah dan orang NU-nya jarang ke masjid, siapa yang meramaikan masjid kalau bukan orang Salafi? Rajin-rajin mereka ke masjid. Biasanya kita, wah direbut masjid kita oleh Salafi. Ya salahkan Salafi. Karena orang Muhammadiyah, orang NU-nya tidak pernah ke masjid. Ini ada punya data saya. Di Madiun ada sebuah masjid wakaf resmi untuk Muhammadiyah. Sekarang jadi masjidnya Salafi. Ketika saya tanya siapa wakifnya, saya datangi wakifnya. Dia bilang, betul Pak, masjid ini saya wakafkan ke Muhammadiyah untuk diramaikan. Tapi apa yang terjadi? Kawan-kawan Muhammadiyah ternyata tidak ke open. Mungkin karena tidak terurus atau banyak jamaah di tempat lain. Ya sudah, yang datang adalah orang-orang Salafi. Bagi saya yang penting ramai masjidnya. Sehingga walaupun resmi masjid Muhammadiyah, dalam prakteknya ini masjid Salafi. Orang Muhammadiyah bilang, itu masjid kami Pak, direbut Salafi. Lah gimana direbut? Orang tidak bisa meramurkan kok. Tidak hanya masjid Muhammadiyah, masjid NU juga sama. Nah, bahkan di era 90-an kesini ini lahirlah yang masuk ke Indonesia di Timur Tengah itu tidak hanya Salafi-Salafi non-jihadis. Masuklah Salafi jihadis yang ikut Islamic State Syria dan Irak, ISIS, yang mereka melakukan gerakan-gerakan bawah tanah, menyiapkan persenjataan. Kebetulan saya punya kawan yang menjadi pemimpinnya kelompok ini ya. Sekarang terpidana mati, namanya Ustadz Awan Abdurrahman, itu kawan saya pondok. Jadi ketika keterbukaan itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang terpengaruh oleh persaingan pertentangan di Timur Tengah, masuk ke Indonesia secara formal dan berkembang pesat. Sehingga kalau dulunya kenal Islam itu ya NU, Muhammadiyah, perbedaannya kunut, tidak kunut, itu aja ya. Tapi ketika sudah berkembang sekarang, ada Salafi radikal, Salafi jihadis, ada Hizbut Tahrir, ada FPI, itu varian-varian Islam yang memang baru datang belakangan, yang bersifat, mohon maaf, lebih keras, dan budaya konflik Timur Tengahnya dibawa ke kita. Sehingga sesuatu yang asalnya damai, adem ayem, tiba-tiba menjadi masalah besar. Syiah di Indonesia ya dari dulu sudah ada tradisinya, bukan saya ini pembela Syiah ya. Cuman dalam tradisi-tradisi lokal kita banyak terpengaruh Syiah. Ini menggambarkan adem ayem aja dari dulunya itu. Tapi sekarang menjadi masjid-masjid Syiah dibakar. Orang Syiahnya pun akhirnya makin berkonsolidasi. Itu ya. Ahmadiyah ada sejak awal berdiri di India, berkembang juga walaupun kecil di Indonesia. Tapi tidak menjadi isu yang besar gitu. Justru setelah masuk kalangan radikal, pemahaman radikal, didikan Timur Tengah dengan suasana konflik Timur Tengah, maka Islam yang damai di Indonesia mulai terusik, mulai sumuk, bergerak, ada kekerasan, ada teriakan, ada kemarahan. Yang itu jauh dari pola Islam yang dikembangkan di masa awal Islam yang membumi itu. Nah, dalam konteks keislaman keindonesiaan sekarang atau kekinian, mesti menjadi agenda besar kita ini, bagaimana kalangan-kalangan Islam baru impor dari Timur Tengah itu sebenarnya minoritas mereka, tetapi karena mereka adalah bersuara nyaring, mereka melakukan komunikasi secara masif di media sosial, di media-media televisi. Mereka punya jaringan televisi, radio yang sangat masif, sehingga seolah-olah banyak padahal sedikit. Sehingga dalam kajian politik dikenal dengan namanya minority observing atau minoritas bersuara
bersuaranya. Tapi lama-lama kan akhirnya menjadi semacam pemahaman stigma itu besar. Nah, ini tantangan bagi kita untuk bagaimana suara mayoritas ini jangan diam, bagaimana ikut mengambil peran, bahkan merebut peran-peran publik ini yang banyak dipegang oleh kalangan-kalangan minoritas offshoring yang radikal ini. Bagaimanapun keberadaan Islam yang masuk Indonesia yang asalnya menggunakan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mayoritas bisa berdampingan dengan Syiah dan Ahmadiyah yang minoritas pada masa awal. Itulah karakter Islam pada awal di Indonesia Nusantara. Bagaimanapun diakui bahwa yang besar di Indonesia adalah tarekat Qadiriyah dan Naksabaniyah, tetapi berdampingan dengan tarekat-tarekat Tijaniyah, Siddiqiyah, tidak pernah ada konflik. Baru setelah ada kelompok-kelompok baru yang dari Timur Tengah ini, maka mulailah ada ideologi yang namanya gampang eksklusif, gampang mengkafirkan, takfiri, bahkan pada tingkat radikalnya adalah jihadis, yang bagaimana mengkonsolidasikan kekuatan persenjataan untuk melakukan peperangan. Na'udzubillah. Semoga kelompok-kelompok kecil yang bersuara nyaring ini bisa kita imbangi sehingga mereka tidak punya ruang gerak yang leluasa di wilayah Nusantara kita. Karena kita masih ingin Indonesia dengan kebinekaannya, dengan Pancasilanya, dengan NKRI-nya damai, tentram. Sehingga yang muncul adalah keberagamaan yang moderat, jalan tengah, wasatiyah. Itulah Islam yang membumi di Nusantara sejak awal abad ke-7, berkembang awal 11-12 lewat Gujarat India, kemudian menjadi kerajaan Islam dan bertahan tetap Islam walaupun dijajah oleh Belanda yang Kristen lebih dari 300 tahun. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.